2411 Duan Lingtian yang keras kepala. Aku, tidak pernah dalam mimpi terliarku, aku membayangkan bahwa kamu berhasil mendapatkan harta karun tertinggi surgawi yang luar biasa, pagoda 7 harta karun yang indah. Zhang Yi menelan ludah. Seperti para penggemar gila di dunia dalam kehidupan masa lalu Duan Lingtian, dia mengabaikan citranya dan memohon, Duan Lingtian, bisakah Anda mengeluarkan pagoda 7 harta karun yang indah sehingga saya dapat melihatnya? Hanya satu tampilan sudah cukup bagus. Dia memandang Duan Lingtian dengan penuh harap setelah dia selesai berbicara. Ekspresi pahit muncul di wajah Duan Lingtian begitu dia mendengar kata-kata Zhang Yi. Dia menghela nafas sebelum berkata, pagoda 7 harta karun yang indah telah dihancurkan bersama dengan Penatua Huo. Apa? Zhang Yi terkejut. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Bagaimana bisa ada kekuatan di dunia biasa yang cukup kuat untuk menghancurkan pagoda 7 harta karun yang indah? Sebagai salah satu harta karun tertinggi surgawi yang paling luar biasa, apalagi alam duniawi, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan pagoda bahkan di alam Devata. Bahkan surgawi emas yang menyeluruh tidak akan bisa menghancurkannya. Dia berhenti sejenak sebelum dia melihat Duan Lingtian dengan kerutan di wajahnya saat dia berkata, Duan Lingtian, apakah kamu melakukan kesalahan? Pagoda indah 7 harta karun tidak bisa dengan mudah dihancurkan. Zhang Yi tidak meragukan bahwa Duan Lingtian benar-benar telah memperoleh pagoda 7 harta karun yang indah sebelumnya. Terlepas dari ekspresi sedih di wajah Duan Lingtian yang tidak bisa dipalsukan, Duan Lingtian mampu berbicara tentang pagoda indah 7 harta karun dengan sangat rinci. Namun, dia merasa sulit untuk percaya bahwa pagoda 7 harta karun yang indah telah dihancurkan. Duan Lingtian menghela nafas lagi. Memang, tidak ada orang yang cukup kuat untuk menghancurkan harta karun tertinggi surgawi di alam duniawi. Bahkan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan tidak mampu melakukan hal seperti itu, alasan kehancurannya adalah karena Penatua Huo, gagak emas berkaki 3, mengorbankan hidupnya dan pagoda indah 7 harta karun untuk menyelamatkan hidupku. Pada saat itulah pagoda indah 7 harta karun rusak dan hubungan kami terputus. Ekspresi sedih muncul di wajah Duan Lingtian ketika dia mengingat saat dia secara paksa dikirim kembali ke provinsi bawah tanah suci Dao Marsial seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Gagak emas berkaki 3 mengorbankan hidupnya dan pagoda 7 harta karun yang indah. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Meskipun gagak emas berkaki 3 adalah roh pagoda dari pagoda 7 harta karun yang indah, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan pagoda 7 harta karun yang indah. Pagoda 7 harta karun yang indah adalah salah satu dari harta karun tertinggi surgawi yang paling luar biasa. Bahkan jika roh pagoda memiliki kekuatan untuk menghancurkan pagoda, perannya sebagai roh pagoda membatasinya untuk menghancurkan pagoda. Karena tidak ada kata yang lebih baik, roh pagoda hanyalah aksesori dari pagoda indah 7 harta karun. Tidak mungkin itu bisa menghancurkan pagoda. Zhang Yi sangat percaya diri ketika dia berbicara tentang ini. Sebagai murid sekte master surgawi di alam Yan Huang, selain berkultivasi, dia suka membaca buku-buku kuno tentang planet Yan Huang, salah satu planet kultivasi asli di alam Yan Huang. Inilah sebabnya mengapa dia sangat berpengetahuan tentang harta karun tertinggi surgawi dan mengapa dia yakin roh pagoda dari pagoda 7 harta karun yang indah tidak dapat menghancurkan pagoda tersebut. Secara alami, Duan Lingtian sangat berharap kata-kata Zhang Yi benar, tetapi dia merasa sulit untuk percaya. Lagi pula, dia juga berharap Penatua Huo masih hidup dengan baik dan pagoda 7 harta karun yang indah tidak dihancurkan. Saat itu, hubunganku dengan Seven Treasures Exquisite Pagoda terputus. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Duan Lingtian berpikir dalam hati, mungkinkah aku salah? Namun, saya jelas kehilangan koneksi saya ke Seven Treasures Exquisite Pagoda. Terlebih lagi, Penatua Huo seharusnya tidak dapat memutuskan hubungan saya dengan pagoda. Zhang Yi memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, ceritakan padaku apa yang terjadi secara detail. Saya yakin dengan pengetahuan saya tentang harta karun tertinggi surgawi dan jiwanya. Tidak mungkin kata-kataku salah. Ketika Duan Lingtian melihat betapa seriusnya Zhang Yi, dia menceritakan apa yang terjadi dengan sangat rinci. Setelah dia selesai menceritakan apa yang telah terjadi, dia memandang Zhang Yi dan bertanya, sekarang, apakah kamu masih berpikir pagoda 7 harta karun yang indah tidak dihancurkan? Tentu saja,
Zhang Yi berkata dengan percaya diri bahkan setelah dia mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, berdasarkan kata-katamu, gagak emas berkaki 3, roh pagoda dari pagoda indah 7 harta karun, tidak memiliki kekuatan penuh karena pagoda tidak memiliki kekuatan penuh sepenuhnya dipulihkan. Dengan kata lain, bahkan jika dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanmu, itu tidak akan mempengaruhi pagoda sama sekali. Anda berasumsi bahwa dia menggunakan kekuatan pagoda untuk menghancurkan diri sendiri, tapi itu bahkan lebih tidak mungkin. Meskipun hubungan antara harta karun tertinggi surgawi dan jiwa artefaknya sebenarnya bukan hubungan tuan dan budak, tidak ada keraguan bahwa harta karun tertinggi surgawi lebih unggul daripada jiwa artefaknya. Jiwa artefak tidak bisa menghancurkan harta karun tertinggi surgawinya. Dia berhenti sejenak sebelum dia menyimpulkan, oleh karena itu. Tapi, kata Duan Lingtian dengan cemberut. Namun, Zhang Yi menyela Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian dapat berbicara. Menurut apa yang kamu katakan, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Kekuatan eksternal mungkin campur tangan dan mengirim Anda kembali ke provinsi bawah tanah suci Dao Marsial dan mengambil 7 harta pagoda indah dari Anda. Kekuatan eksternal mungkin cukup kuat untuk memutuskan hubungan antara Anda dan pagoda. Kesimpulannya, pagoda indah 7 harta karun dan roh pagoda mungkin masih hidup dan sehat. Dia melirik Duan Lingtian sebelum dia menambahkan, adapun instruksi roh pagoda untuk mengembalikan pedang surgawi Jasper ke dalam pagoda 7 harta karun yang indah, saya menduga itu dilakukan dengan sengaja sehingga Anda akan mengembalikan harta karun tertinggi surgawi ke pagoda. Lagi pula, setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia tetap diam untuk memberi Duan Lingtian waktu untuk merenungkan kata-katanya. Kekuatan macam apa yang bisa mengirimku kembali ke provinsi bawah dan mengambil 7 harta karun pagoda indah dariku pada saat yang bersamaan? Tentu saja, saya berharap Penatua Huo masih hidup dan sehat, dan pagoda 7 harta karun yang indah tidak dihancurkan, tetapi saya masih merasa sulit untuk percaya. Duan Lingtian dengan keras kepala bertahan dalam pandangannya. Lagi pula, dia tidak bisa membayangkan makhluk seperti apa yang mampu melakukan hal seperti itu. Tidak hanya orang yang mampu mengirimnya kembali ke provinsi bawah, tetapi dia juga mampu meyakinkan Penatua Huo untuk menipunya agar mengembalikan pedang surgawi Jasper dan memutuskan hubungannya dengan pagoda indah 7 harta karun. Selain itu, dia pikir ini semua spekulasi Zhang Yi tanpa bukti pendukung. Karena itu, dia tidak yakin sama sekali. Zhang Yi terdiam ketika dia melihat Duan Lingtian menolak untuk mempercayainya meskipun dia telah berbicara begitu banyak. Kamu, setelah beberapa saat, dia hanya berkata tanpa daya, "Yah, lupakan saja, jika kamu pernah mengunjungi Yan Huang Realm suatu hari, kamu akan menyadari bahwa aku benar. Kalau begitu, mari kita bicarakan ketika saatnya tiba." Duan Lingtian tidak berpikir Zhang Yi berbohong padanya, namun, tanpa bukti apapun, dia merasa sulit untuk mempercayai kata-kata Zhang Yi. Matanya bersinar dengan tekad saat dia berkata, "Aku pasti akan pergi ke Yan Huang Realm." Liu Xia yang bepergian di sebelah mereka selama ini tetap diam. Namun, dalam hati, dia pikir kata-kata Zhang Yi ada manfaatnya. Sayangnya, dia dapat melihat bahwa kecuali dia atau Zhang Yi dapat memberikan bukti, akan sulit untuk meyakinkan Duan Lingtian sebaliknya. Oleh karena itu, dia tidak angkat bicara untuk mendukung kata-kata Zhang Yi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian yang telah memilah-milah pikirannya melihat ke Zhang Yi lagi dan bertanya, "Zhang Yi, berdasarkan apa yang kamu katakan sebelumnya, ada seorang surgawi terkemuka dari Sekte Desa Gao yang berusia kurang dari 100 tahun tetapi sama kuatnya, sebagai surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Selain dia, apakah ada celestial terkemuka seperti itu di Yan Huang Realm?" Dia, tentu saja, ingin tahu tentang semua tokoh ini. Tentu saja, Zhang Yi mengangguk dan berkata, "Ada juga surgawi terkemuka dari Sekte Gunung Huaguo yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Terlebih lagi, dia bahkan lebih kuat dari yang berasal dari Sekte Desa Gao." Sekte Gunung Huaguo. Duan Lingtian tercengang saat mendengar kata-kata Zhang Yi. 2412 orang surgawi terkemuka yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Ketika Duan Lingtian mendengar Zhang Yi menyebutkan kekuatan yang kuat yang disebut Sekte Desa Gao, dia sudah merasa terkejut. Namun, dia bahkan lebih terkejut ketika mendengar Zhang Yi menyebut Sekte Gunung Huaguo. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Memang, mereka saudara yang baik. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian,
Tidak sulit bagi Zhang Yi untuk mengetahui bahwa Duan Lingtian juga telah mendengar tentang Sekte Gunung Huaguo. Sepertinya kamu juga pernah mendengar tentang Sekte Gunung Huaguo. Memang, pendiri Sekte Desa Gao dan Sekte Gunung Huaguo adalah saudara. Mereka bukan saudara kandung, tetapi mereka bersaudara karena mereka memiliki tuan yang sama. Sejak Zhang Yi mengetahui bahwa Duan Lingtian dulunya memiliki salah satu harta karun tertinggi surgawi, pagoda 7 harta karun yang indah, dan bahwa Duan Lingtian biasa berkomunikasi dengan gagak emas berkaki 3, Penatua Huo, dia tidak lagi terkejut dengan pengetahuan Duan Lingtian tentang planet Yan Huang yang terletak di alam Yan Huang. Ya, saya mendengarnya dari Penatua Huo. Duan Lingtian mengangguk, mendorong segalanya kepada Penatua Huo. Menurut Penatua Huo, Sekte Gunung Huaguo dulunya memiliki seorang kultivator luar biasa yang disebut Sage Agung Sun Wukong. Jika saya tidak salah, pendiri Sekte Gunung Huaguo adalah Sun Wukong, kan? Tepat sekali. Zhang Yi mengangguk sebelum berkata, apakah itu Sekte Gunung Huaguo atau Sekte Desa Gao? Keduanya berasal dari planet Yan Huang. Kedua sekte telah makmur di planet Yan Huang sebelum energi roh langit dan bumi habis. Setelah itu, orang-orang dan monyet dari Sekte Desa Gao dan Sekte Gunung Huaguo meninggalkan planet Yan Huang untuk mencari tempat tinggal baru bersama dengan banyak pembudidaya lainnya. Mirip dengan Sekte Desa Gao dan Sekte Gunung Huaguo, Sekte Master Surgawi kami juga didirikan di planet Yan Huang dan memiliki sejarah panjang. Banyak kekuatan yang didirikan di tempat lain di Yan Huang Realm tidak bisa dibandingkan dengan kita. Karena Sekte Desa Gao dan Sekte Gunung Huaguo memiliki surgawi terkemuka di bawah usia 100 tahun yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan, apakah Sekte Master Surgawi memiliki seseorang seperti itu juga? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami melakukannya. Zhang Yi mengangguk. Ekspresi muram muncul di wajahnya saat dia berkata, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan celestial terkemuka biasa. Namun, kekuatannya masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan keduanya dari Sekte Desa Gao dan Sekte Gunung Huaguo. Emosi Zhang Yi telah berubah, meskipun secara halus, ketika dia berbicara tentang ini. Duan Lingtian, tentu saja, memperhatikan perubahan halus itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, itu, sepertinya kamu tidak terlalu menyukai orang dari Sekte Master Surgawi itu. Ya, Zhang Yi tidak repot-repot menyembunyikan fakta ini. Dia berkata dengan kesal, pada awalnya, tidak ada permusuhan di antara kami. Namun, pernah suatu ketika kami sedang mengantri untuk menerima tugas, adiknya telah melompati antrian. Hanya karena saya menunjukkannya dan mempermasalahkannya, dia merasa seolah-olah saya telah menganiaya saudaranya. Sejak itu, dia mulai menentangku. Tidak apa-apa jika saya tidak bertemu dengannya, tetapi jika saya tidak beruntung dan saya bertemu dengannya, dia akan memukuli saya dengan sangat buruk. Petik 2. Meskipun Zhang Yi telah berbicara dengan agak acuh tak acuh, Duan Lingtian dan Liu Xia masih bisa mendengar kemarahan dan penghinaan dalam nada suaranya. Duan Lingtian bahkan memperhatikan Zhang Yi mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga kukunya menembus dagingnya, menyebabkan darah menetes dari tangannya yang terkepal erat. Duan Lingtian bertanya, siapa namanya? Zhang Yi menjawab dengan gigi terkatup, Zhang Tingjun. Zhang Tingjun, aku akan mengingat nama ini. Duan Lingtian mengangguk dan berkata, jika kita bertemu dengannya, aku akan memastikan untuk membalaskan dendammu. Wajar jika dia ingin membalaskan dendam Zhang Yi karena dia menganggap Zhang Yi sebagai teman. Terima kasih, tapi itu tidak perlu. Zhang Yi menolak kebaikan Duan Lingtian. Dia menjelaskan dengan nada tegas, aku ingin membalas dendam. Ini juga salah satu alasan mengapa dia sangat ingin memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Duan Lingtian mengangguk. Ketika dia melihat betapa tegas Zhang Yi, dia tidak lagi membicarakan topik itu. Dia menoleh ke Liu Xia dan bertanya, Liu Xia, saya ingat Anda mengatakan alam duniawi besar tempat Anda berasal disebut alam awan luas. Apakah ada celestial terkemuka di bawah usia 100 yang kekuatannya sebanding dengan celestial bodiless di alam awan luas? Yan Huang Realm tempat Zhang Yi berasal memiliki lebih dari satu celestial terkemuka dengan kekuatan yang sebanding dengan bodiless celestials. Masih ada 3 alam duniawi lainnya, tidak termasuk alam provinsi Sein tempat Duan Lingtian berasal. 3 alam duniawi adalah alam awan luas, alam Skyline, dan alam Moro. Duan Lingtian telah bertemu orang-orang dari alam Yan Huang, alam awan luas, dan alam Skyline.
Dia berpikir dalam hati, aku ingin tahu apakah salah satu dari orang-orang yang kubunuh untuk mendapatkan pedang surgawi itu berasal dari alam Moro. Dia diserang oleh dua kelompok orang ketika dia mencoba untuk mengambil pedang surgawi. Dia berhasil membunuh mereka semua tetapi dia tidak tahu dari mana mereka berasal. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa mereka bukan dari alam Provinsi Sein. Lagi pula, di alam Provinsi Sein, selain dia dan anggota 7 Sekte Absolut, tidak ada yang memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Mungkin, setelah sekitar 1 tahun, seseorang dari alam Provinsi Sein mungkin memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Bahkan saat itu, dia tahu identitas orang itu. Itu Gan Ruyan, adik iparnya. Liu Xia langsung menjawab pertanyaan Duan Lingtian, iya. Dia mulai memberitahunya tentang celestial terkemuka di alam awan luas yang berusia kurang dari 100 tahun dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan celestial bodiless. Menurutnya, yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan sementara yang terkuat memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Dengan kata lain, tidak ada celestial terkemuka di kedua alam duniawi Anda yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan celestial bodiless 6 kesengsaraan. Duan Lingtian bertanya pada Zhang Yi dan Liu Xia setelah Liu Xia selesai berbicara. "Yah, kami tidak bisa memastikan tentang itu." Zhang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, yang dari Sekte Gunung Huaguo yang saya ceritakan sebelumnya, ketika saya mengatakan kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan, itu adalah 10 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah dia menjadi lebih kuat setelah 10 tahun. Di alam Yan Huang, dia adalah surgawi terkemuka yang kemungkinan besar memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Mata Duan Lingtian melebar karena terkejut, sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Kekuatan seperti itu sebanding dengan kekuatannya sebelum dia mendapatkan pedang surgawi. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia bertanya, lalu, apakah menurutmu ada surgawi terkemuka yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan di alam besar lainnya? Itu sangat tidak mungkin. Zhang Yi segera menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan percaya diri, sudah tidak masuk akal bagi seorang surgawi terkemuka untuk memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Bagaimana mungkin ada surgawi terkemuka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan? Zhang Yi terus berkata, seorang surgawi terkemuka yang memiliki harta karun tertinggi surgawi akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan, jika dia berhasil menguasai kemampuan surgawi tipe bantuan dari alam Devata. Dia mungkin bisa memiliki kekuatan sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 atau 5 kesengsaraan. Jika dia cukup beruntung untuk juga menguasai kemampuan surgawi ofensif, kekuatannya akan sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Pertahanan dan pergerakan kemampuan surgawi tidak akan meningkatkan kekuatan seseorang sama sekali. Dengan kata lain, jika seorang celestial terkemuka tidak mendapatkan warisan dari Grid Overarching Golden Celestial, kekuatannya akan sebanding dengan Six Tribulation Bodiless Celestial. Itu batasnya. Duan Lingtian benar-benar yakin dengan kata-kata Zhang Yi. Lagi pula, seperti yang dikatakan Zhang Yi, kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pemakan dasar, dapat meningkatkan kekuatannya 2 tingkat. Bagaimanapun, taktik pemakan dasar dianggap lebih unggul bahkan di alam Devata. Kemampuan surgawi tipe bantuan lainnya hanya akan dapat meningkatkan kekuatannya 1 tingkat. Suara Zhang Yi terus terngiang di telinga Duan Lingtian. Yah, hampir tidak mungkin bagi seorang surgawi terkemuka untuk memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. 2413 petunjuk selanjutnya. Harta karun tertinggi surgawi luar biasa sangat langka dan berharga. Apalagi kekuatan utama di alam Yan Huang, itu hampir tidak pernah terdengar bahkan di alam Devata. Kata Zhang Yi sambil melirik Duan Lingtian karena dia tahu Duan Lingtian dulu memiliki pagoda indah 7 harta karun. Dia menghela nafas sambil berkata, sangat disayangkan bahwa kamu kehilangan pagoda 7 harta karun yang indah. Jika tidak, Anda pasti akan lebih kuat dari sekarang. Meskipun Seven Treasures Exquisite Pagoda bukanlah Celestial Supreme Treasure Offensive, Jasper Celestial Sword adalah Celestial Weapon teratas. Dengan itu, kekuatanmu akan naik ke level lain. Dia terdengar sangat percaya diri ketika dia berbicara tentang ini. Duan Lingtian hanya tersenyum pahit sebagai tanggapan.
Dia sudah lama tahu tentang hal-hal yang dikatakan Zhang Yi ini. Zhang Yi berkata dalam upaya untuk meyakinkan Duan Lingtian, pokoknya, jangan khawatir. Tidak mungkin ada surgawi terkemuka dengan kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan di zona rahasia Beyond Heaven. Selain itu, bahkan kekuatan utama di Yan Huang Realm paling banyak memiliki 1 atau 2 harta karun tertinggi surgawi. Saya belum pernah mendengar tentang kekuatan apapun yang memiliki harta karun tertinggi surgawi yang langka. Duan Lingtian mengangguk. Dia menghela nafas lega dalam hati setelah dia mendengar kata-kata Zhang Yi. Karena celestial terkemuka yang terkuat sebanding dengan celestial tanpa tubuh 6 kesengsaraan dan tidak mungkin ada celestial terkemuka yang sebanding dengan celestial tanpa tubuh 7 kesengsaraan, dia tidak lagi perlu khawatir tentang kompetisi. Dengan kekuatannya, dia jauh lebih kuat dari mereka semua. Dia merasa sangat percaya diri saat ini. Lagi pula, jika dia melepaskan semua kekuatan dan tekniknya, dan menggunakan pedang surgawi, kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Saat ini, dia 2 tingkat lebih kuat dari Feng Qing yang sebelum Feng Qing yang memperoleh warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Setelah beberapa saat, kerutan muncul di wajah Duan Lingtian saat dia berpikir dalam hati. Saya ingat salah satu pesaing senior Feng Qing yang adalah surgawi terkemuka dengan kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan, kekuatan senior Feng Qing yang hanya sebanding ke surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan pada waktu itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh? Menurut Zhang Yi, semua surgawi terkemuka, termasuk surgawi terkemuka dengan kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan, terbunuh. Pedang Saint Feng Qing yang adalah yang terakhir berdiri dan berhasil mendapatkan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Zhang Yi, Duan Lingtian menoleh ke Zhang Yi dan bertanya, pada saat itu, senior Feng Qing yang hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Bagaimana dia bisa mendapatkan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh ketika ada surgawi terkemuka yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan di sekitarnya? Saya juga tidak yakin, Zhang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, saya punya teori sendiri. Ini mirip dengan semua teori di alam Yan Huang kami. Petik 2, tolong beritahu saya, kata Duan Lingtian bersemangat. Banyak orang, seperti saya, berasumsi bahwa penggarap pedang, Feng Qing yang, dari alam provinsi Shein Anda, memperoleh harta karun tertinggi surgawi saat dia bertarung dengan surgawi terkemuka lainnya. Kami menduga bahwa harta karun tertinggi surgawi adalah pedang surgawi. Karena dia seorang penggarap pedang, pedang surgawi pasti bermanfaat baginya. Pada saat itu, kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan, namun, dengan tambahan pedang surgawi, kekuatannya akan sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Dengan cara ini, masuk akal bagaimana dia berhasil mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh surgawi emas yang menyeluruh. Zhang Yi menjelaskan dengan sabar. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Zhang Yi, matanya bersinar seperti bintang di langit malam. Kamu benar, kenapa aku tidak memikirkan ini? Duan Lingtian telah melupakan hal ini karena kekuatan Feng Qing yang berasal dari penguasaan penuhnya atas Sovereign Heart Sword. Dia sama sekali tidak mengandalkan kemampuan surgawi dari alam Devata untuk mendapatkan kekuatannya yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Dia berasumsi bahwa bahkan jika Feng Qing yang telah memperoleh teknik luar biasa atau kemampuan surgawi di zona rahasia, dia tidak akan punya waktu untuk menguasainya sepenuhnya. Dia lupa bahwa jika Feng Qing yang telah memperoleh harta karun tertinggi surgawi, dia bisa segera menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikirannya ketika dia merasakan kompas Feng Shui bergetar di tangannya. Jarum itu berputar-putar seolah-olah sudah gila. Apakah kita sudah sampai? Dia melihat sekeliling dan menemukan dia melayang di atas danau yang luas. Permukaan danau begitu tenang sehingga tampak seperti cermin. Mungkinkah brankas harta karun kedua ada di danau? Ketika Duan Lingtian mengamati danau di bawah kakinya, kompas Feng Shui mulai bergetar hebat lagi. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang muncul di kompas Feng Shui. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, jika tidak terkendali, itu lebih dari mampu menghancurkan kompas Feng Shui. Duan Lingtian dengan cepat bersiap untuk menekan kekuatan yang mengamuk di kompas Feng Shui. Namun, yang mengejutkannya, bahan pembuatan kompas Feng Shui menghalangi energinya memasuki kompas.
Dia berpikir dalam hati, sepertinya kompas Feng Shui tidak lagi berguna. Begitu pikiran itu muncul di benak Duan Lingtian, dia tidak ragu-ragu saat dia melemparkan kompas Feng Shui, dan itu terbang ratusan meter jauhnya. Duan Lingtian, Zhang Yi dan Liu Xia, tentu saja, terpana oleh tindakan tiba-tiba Duan Lingtian yang membuang kompas Feng Shui. Bang! Sebelum Duan Lingtian bisa membalas mereka, suara ledakan terdengar di udara. Zhang Yi dan Liu Xia melihat kompas Feng Shui yang telah dibuang oleh Duan Lingtian meledak menjadi ketiadaan. Itu telah memenuhi tujuannya. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri selanjutnya, Duan Lingtian menjelaskan ketika dia melihat Zhang Yi dan Liu Xia menatapnya untuk meminta penjelasan. Setelah berbicara, dia berbalik untuk mempelajari danau di bawah kakinya. Zhang Yi melihat ke danau sambil bergumam, jadi, apakah ada warisan dari surgawi emas yang melingkupi agung atau petunjuk yang mengarah ke sana di danau ini? Liu Xia menggerutu, mirip dengan lembah, kesadaran surgawi saya juga dibatasi di sini. Duan Lingtian juga menemukan bahwa kesadaran surgawinya sedang ditekan oleh kekuatan dari danau. Karena alasan ini, dia yakin tujuan mereka adalah danau. Dia memberi isyarat kepada Zhang Yi dan Liu Xia sebelum dia berkata, ayo pergi. Guyuran, guyuran, guyuran. Suara percikan air terdengar di udara saat mereka memasuki danau. Tidak butuh waktu lama sebelum permukaan kembali tenang. Begitu mereka memasuki danau, tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan formasi. Tantangan muncul dengan sendirinya kepada 3 orang satu demi satu. Namun, mudah bagi Duan Lingtian untuk menghadapi tantangan ini. Dengan lembah menjadi pelajaran, dia menjadi lebih bijaksana dalam melindungi Zhang Yi dan Liu Xia. Mereka melewati tantangan dengan lancar dan mendapatkan petunjuk selanjutnya. Liu Xia memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia berkata, ini bukan tempat warisan dari surgawi emas agung yang menyeluruh berada. Ini hanya perhentian kedua kami, dan Anda mengharapkan untuk menemukan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Bukankah kamu terlalu serakah? Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Ayo pergi ke tujuan kita selanjutnya. Duan Lingtian berkata dengan penuh semangat saat dia melihat kompas Feng Shui baru di tangannya. Mereka tidak membuang waktu dan mulai melakukan perjalanan ke tujuan berikutnya. Setelah beberapa saat, Liu Xia yang berpenglihatan sangat tajam tiba-tiba berteriak, ada seseorang di depan. Begitu Liu Xia berbicara, Duan Lingtian juga menemukan orang-orang di depan. Ada 2 dari mereka, kata Zhang Yi. Dia melihat 2 sosok terbang di kejauhan. Berdasarkan kecepatan mereka, dia bisa tahu mereka berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Setelah beberapa saat, 3 dari mereka melihat 4 orang lainnya membuntuti setelah 2 orang pertama. Mengapa semua orang menuju ke arah itu? Mereka bertiga bingung. Itu, Duan Lingtian tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia baru saja melihat sosok lain terbang ke arah itu. Namun, kecepatannya sangat cepat sehingga Zhang Yi dan Liu Xia tidak memperhatikannya sama sekali. Dengan kekuatan Duan Lingtian, tidak sulit baginya untuk menentukan basis kultivasi orang lain. 4 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berkata kepada teman-temannya, mari kita periksa. Dia membuat keputusan untuk melihat ke tempat di mana semua orang tampaknya pergi meskipun itu bukan arah di mana jarum kompas Feng Shui mengarahkan mereka. Lagi pula, terakhir kali dia menghadapi situasi seperti itu, dia berhasil mendapatkan pedang surgawi. Bab 2414 Pei Kun San, Surgawi Tanpa Tubuh 5 Kesengsaraan. Mari kita pergi dan melihat-lihat. Mata Zhang Yi dan Liu Xia menjadi cerah ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mereka yakin pasti ada sesuatu di sana karena ada begitu banyak orang yang menuju ke sana. Apalagi orang-orang itu bepergian dengan tergesa-gesa. Ini semakin meyakinkan mereka bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa di tempat itu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan juga pergi ke arah itu karena mereka terlalu lemah untuk menemukan kehadirannya. Saat mereka berjalan ke sana, mereka menemukan banyak titik hitam datang dari segala arah. Titik-titik hitam ini adalah orang-orang yang semuanya menuju ke tujuan yang sama dengan mereka. Ada begitu banyak orang, Liu Xia berseru ketika dia melihat ini. Pasti ada semacam harta karun di sana. Zhang Yi berkata dengan sungguh-sungguh dengan sedikit kegembiraan di matanya. Berangkat, Duan Lingtian mendesak Zhang Yi dan Liu Xia. Dia juga bersemangat ketika dia melihat pemandangan yang mirip dengan ketika dia mendapatkan pedang surgawi. Dia berpikir dalam hati,
mungkinkah ada harta karun tertinggi surgawi lainnya? Duan Lingtian telah berada di zona rahasia Beyond Heaven cukup lama sekarang. Selain itu, setelah berbicara dengan Zhang Yi, pengetahuannya tentang zona rahasia Beyond Heaven juga meningkat. Terlepas dari warisan dari surgawi emas yang menyeluruh dan petunjuk yang mengarah ke sana, dia tahu zona rahasia itu juga berisi harta karun lainnya. Harta karun ini biasanya tidak disembunyikan, tetapi mereka dilindungi oleh banyak formasi. Siapapun yang ingin mendapatkan harta itu harus menghancurkan formasi seperti yang dilakukan Duan Lingtian ketika dia mendapatkan pedang surgawi. Pada saat itu, pedang surgawi bersembunyi di depan mata dengan banyak formasi yang melindunginya. Ketika Duan Lingtian, Zhang Yi, dan Liu Xia tiba di tempat itu, mereka berdiri di antara kerumunan. Seperti yang aku pikirkan, seru Duan Lingtian ketika dia melihat lonceng perak kecil dengan tali merah melayang di atas puncak gunung tertinggi. Lonceng kecil memancarkan cahaya perak dan aura harta langka. Semua orang bisa merasakan aura dari bel kecil. Jelas aura itu tidak dibatasi oleh formasi sama sekali. Mereka saling memandang dengan waspada sebelum mereka berbalik untuk melihat lonceng perak kecil dengan keserakahan di mata mereka. Mereka semua tampak seolah-olah tidak sabar untuk bergegas ke bel untuk mengambilnya. Ini adalah harta karun tertinggi surgawi. Benar saja, itu adalah harta karun tertinggi surgawi. Harta karun tertinggi surgawi ini milikku. Seorang pria parubaya bertelanjang dada berkata dengan dominan, "Saya Cigan, penatua tertinggi dari sekte raja terkenal dari alam awan luas." Dia secara langsung mengungkapkan basis kultivasinya untuk mengintimidasi semua orang yang hadir di tempat kejadian. Surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Duan Lingtian merasa ingin tertawa ketika mendengar kata-kata pria parubaya bertelanjang dada itu. Bahkan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan berani menyombongkan diri secara terbuka di sini. Lagi pula, dengan begitu banyak orang di sekitar, pasti ada banyak surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan di sekitarnya. Bahkan, mungkin ada 5 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh yang hadir pada saat ini. Benar saja, pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu melangkah maju dan mengejek. Beraninya seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan mengucapkan kata-kata besar seperti itu dan mengklaim kepemilikan harta karun tertinggi surgawi. Apakah kamu percaya aku akan membunuhmu segera setelah kamu bergerak? Petik 2. Ledakan. Begitu lelaki tua berpakaian abu-abu itu selesai berbicara, kekuatan besar dan menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya tanpa syarat. 5. Surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Cigan, penatua tertinggi dari sekte raja terkenal dari alam awan luas, melebarkan matanya ketakutan ketika dia menyadari ada seseorang yang lebih kuat darinya yang hadir di tempat kejadian. Hatinya langsung tenggelam. Dia tahu peluangnya untuk mendapatkan harta karun tertinggi surgawi sangat rendah sekarang. Ketika dia merasakan tekanan dari lelaki tua berpakaian abu-abu yang merupakan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan, dia tidak keras kepala dan langsung mengaku kalah. Dia memiliki ekspresi malu di wajahnya saat dia berkata dengan rendah hati, senior, aku hanya bercanda sebelumnya." Pria tua berpakaian abu-abu itu hanya mengejek Cigan sebelum dia membuang muka. 5 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Dia adalah surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan, tidak ada kesempatan bagiku untuk mendapatkan harta karun tertinggi surgawi ini. Kurasa kita hanya bisa menonton pertunjukan. Dengan 5 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh, siapa lagi yang bisa merebut harta karun tertinggi surgawi ini? Betapa malangnya, aku bergegas ke sini tanpa istirahat. Jika saya tahu akan ada surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan di sini, saya tidak akan datang sama sekali. Sungguh tak tertahankan harus menyaksikan harta karun tertinggi surgawi jatuh ke tangan orang lain. Sedikit penyesalan bisa terdengar di suara semua orang saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Saya pikir orang tua ini adalah penjaga tertinggi sekte catatan surgawi dari alam Moro. Namanya Pei Kun San. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang dari kerumunan mengidentifikasi pria tua berpakaian abu-abu itu. Lagi pula, ada beberapa orang dari Moro Realm di antara orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Pei Kun San. Dia adalah penjaga tertinggi sekte catatan surgawi yang melewati kesengsaraan surgawi tanpa tubuh kelimanya 300 tahun yang lalu. Ya, itu dia. Duan Lingtian berpikir dalam hati, ternyata, surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan ini berasal dari alam Moro.
Saya hanya berpikir bahwa saya telah bertemu orang-orang dari 3 alam lain kecuali alam Moro. Sekarang, saya tidak hanya bertemu seseorang dari alam Moro, tetapi saya bahkan bertemu dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan dari alam Moro. Liu Xia yang berdiri di samping Duan Lingtian berkata sambil menghela nafas, sungguh sial. Saya tidak percaya ada surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan di sini. Saya kira harta karun tertinggi surgawi ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Petik 2. Meskipun Zhang Yi tetap diam, kekecewaan di matanya terlihat jelas. Mirip dengan Liu Xia, dia tidak berpikir mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun tertinggi surgawi. Bagaimanapun, baik dia maupun Liu Xia mengira kekuatan Duan Lingtian hanya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Mereka tidak mengira dia akan mampu mengalahkan Pei Kun San. Sementara itu, orang-orang yang hadir, termasuk beberapa celestial tanpa tubuh 4 kesengsaraan, menggelengkan kepala saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Sedikit keengganan bisa terlihat di wajah mereka saat mereka berbicara. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya akan mencari kematian jika mereka mencoba merebut harta karun tertinggi surgawi dari surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Kami tidak punya peluang. Harta karun tertinggi surgawi ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Duan Lingtian dan Pei Kun San, penjaga tertinggi sekte catatan surgawi dari alam Moro, baru saja akan bergerak untuk menghancurkan formasi ketika sebuah suara terdengar di udara. Kakek, suara ini menyebabkan Pei Kun San segera menghentikan gerakannya. Duan Lingtian yang memperhatikan reaksi Pei Kun San menoleh ke sumber suara. Dia melihat 2 sosok mendekat dari kejauhan. Satu berdiri di depan dan satu berdiri di belakang. Jelas bahwa orang yang berteriak adalah orang di belakang. Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat sosok di depan. Seolah-olah dia telah melihat saudaranya yang telah lama hilang. Pei Kun San tertawa terbahak-bahak ketika melihat sosok di belakang. Itu milik seorang pria muda yang mengenakan jubah bordir. Cenger, kenapa kamu ada di sini? Kakek, saya mendengar ada harta karun surgawi di sini, jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Saya tidak berharap melihat Anda di sini. Kurasa harta karun tertinggi surgawi ini ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Pria muda itu berkata dengan cara yang menyanjung. Suara mendesing. Tiba-tiba, pria muda yang mengenakan jubah bersulam itu bergerak seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di depan seorang gadis, menghalangi jalannya ketika dia menyadari niatnya untuk pergi. Gadis itu adalah sosok yang memimpin tadi. Sepertinya pemuda ini mengejarnya. Dia berkata, "Cantik, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi?" Bab 2415 membunuhmu bersama dia. Wanita yang dihentikan oleh Pei Lian Chen, cucu dari Pei Kun San, penjaga tertinggi sekte catatan surgawi, berkata dengan dingin, "Pei Lian Chen, aku tidak memiliki hubungan denganmu. Siapa kamu untuk menghentikanku pergi?" Petik 2. Pei Lian Chen menyeringai sambil berkata dengan puas, "Aku tidak bisa melakukan apapun padamu sebelumnya karena kekuatan kita hampir sama. Namun, kakek saya ada di sini sekarang. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Anda akan menjadi tidak berdaya seperti anak domba di atas talenan begitu kakek saya menyegel Sein Origin Anda. Pada saat itu, aku bisa melakukan apapun yang aku mau padamu." Saat dia berbicara, matanya menjelajahi seluruh tubuh wanita itu dengan mesum. Dari saat dia melihat wanita ini, dia menyukainya. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran cabul dan dia tidak sabar untuk menghancurkannya. Sayangnya, dia tidak lebih lemah darinya sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Sama seperti itu, mereka terjebak dalam jalan buntu. Karena alasan ini, Pei Lian Chen sangat terkejut saat mengetahui kakeknya ada di sini. Kakeknya adalah seorang surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Berdasarkan situasinya, sepertinya kakeknya adalah orang terkuat di sini. Ketika dia melihat ini, pikirannya yang tamak terhadap wanita itu langsung muncul di benaknya lagi. Dengan kakeknya di sini, tidak mungkin wanita itu bisa melarikan diri. Begitu wanita itu mendengar kata-kata Pei Lian Chen, dia berbalik untuk melihat Pei Kun San dengan waspada. Dia memikirkannya sejenak sebelum akhirnya berkata, "Senior, tidak ada permusuhan di antara kita. Bisakah kamu?" Sebelum wanita itu selesai berbicara, Pei Kun San memotongnya dengan cemoohan. "Tidak ada permusuhan di antara kita, tapi karena cucuku menyukaimu, kamu harus menuruti keinginannya. Merupakan suatu kehormatan bahwa Anda dapat menarik perhatiannya."
Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil langkah ke arah wanita itu. Ledakan, hanya dalam sekejap mata, energi mengerikan keluar dari tubuh Pei Kun San dan melesat ke arah wanita itu seperti sambaran petir. Jelas bahwa Pei Kun San bermaksud menyegel Sein Originnya. Tidak, wanita itu berteriak. Sedikit keputusasaan bisa dilihat di matanya. Setelah beberapa saat, sedikit tekad memenuhi matanya. Dia mengatupkan rahangnya, sepertinya dia telah memutuskan untuk bunuh diri sebelum Pei Kun San bisa menyegel Sein Originnya. Dia lebih baik mati daripada membiarkan Pei Lian Chen mengikutinya. Pada saat wanita itu hendak meledakkan Sein Origin di tubuhnya untuk bunuh diri, sebuah suara yang familiar diwarnai dengan rasa urgensi berteriak, "Suenai, berhenti." Han Suenai langsung menghentikan gerakannya. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Duan Lingtian, pria yang dia anggap sebagai saudara laki-lakinya. Saudara Lingtian, ledakan. Namun, sebelum Duan Lingtian bisa membalasnya, energi Pei Kun San mendarat di tubuh Han Suenai, menyegel sebagian besar Sein Origin miliknya. Hanya sebagian kecil yang tersisa sehingga dia bisa mempertahankan penerbangannya di udara. Mata Pei Lian Chen menjadi cerah ketika dia melihat ini. Saat dia bersiap untuk menangkap Han Suenai, sosok berpakaian ungu muncul di sebelah Han Suenai seperti hantu. Begitu dia muncul, dia mengirim energinya ke tubuhnya dan membuka segel Sein Originnya. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya pecah menjadi gempar. Mereka semua telah menemukan anomali di sekitarnya. Energi roh langit dan bumi hilang. Apa yang terjadi? Tidak. Tunggu, energi surga dan roh perlahan-lahan kembali, tetapi mereka sangat jarang. Sementara itu, Pei Kun San menatap Duan Lingtian yang berdiri di samping Han Suenai. Dia menemukan bahwa Duan Lingtian telah membuka segel Sein Originnya. Selain itu, dia juga memperhatikan Duan Lingtian sedang menatapnya dengan niat membunuh. Dia merasa seperti mangsa yang diburu oleh ular berbisa. Dia tahu hilangnya energi roh langit dan bumi di sekitarnya adalah karena Duan Lingtian karena dia melihat energi mengalir deras ke tubuh Duan Lingtian. Bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak merasa ingin membunuh ketika dia melihat Pei Lian Chen dan Pei Kun San mengincar Han Suenai? Selain sebagai penerus keturunan debu merah dari 7 sekte absolut, dia adalah seseorang yang dia anggap sebagai saudara perempuannya. Seorang surgawi terkemuka dengan kemampuan surgawi tipe bantuan dari alam Devata. Tidak sulit bagi Pei Kun San untuk menentukan basis kultivasi Duan Lingtian dan asal dari kemampuan surgawi tipe bantuannya. Dia, secara alami, mengira kemampuan surgawi tipe bantuan berasal dari alam Devata karena mampu menyerap semua energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Dengan kesadaran surgawinya, dia bisa merasakan seberapa cepat pemuda berpakaian ungu itu menyerap energi di sekitarnya. Tidak ada kemampuan surgawi dari alam duniawi yang mampu melakukan hal seperti itu. Han Suenai yang telah mendapatkan kembali Sein Originnya bergerak lebih dekat ke Duan Lingtian dan bertanya dengan penuh semangat, "Saudara Lingtian, apa yang kamu lakukan di sini?" Dia tampak persis seperti anak kecil saat ini. Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya dari Pei Kun San dan menatap Han Suenai. Tatapan matanya berubah dalam sekejap. Itu berubah sangat lembut. Bagaimanapun, dia memperlakukannya seperti saudara perempuan kandungnya. Dia berkata, "Saya melihat banyak orang berjalan ke sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Siapa tahu aku akan bertemu denganmu di sini." Ekspresi Pei Lian Chen menjadi gelap. Dia menatap Duan Lingtian dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah ketika wanita yang telah dia dambakan begitu lama menatap pria lain dengan penuh semangat. Duan Lingtian mengabaikan Pei Lian Chen saat dia bertanya dengan senyum di wajahnya, "Suenai, bagaimana kamu ingin Brother Lingtian menghukumnya?" Setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian, mata Han Suenai bersinar dengan niat membunuh saat dia berbalik untuk melihat Pei Lian Chen. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kakak Lingtian, aku tidak pernah ingin melihatnya lagi." "Baik," Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan dapat melihat kemarahan di matanya. Suara mendesing. Embusan angin muncul segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara. Pei Kun San segera pindah untuk berdiri di depan Pei Lian Chen, melindunginya. Pei Lian Chen yang ketakutan menghela nafas lega saat melihat kakeknya berdiri di depannya. Lagi pula, berdasarkan kecepatan Duan Lingtian ketika dia pindah ke Han Suenai sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Duan Lingtian tidak lemah.
Dia tahu dia bukan tandingan Duan Lingtian, oleh karena itu, dia pikir dia akan menemui ajalnya lebih awal. Pei Kun San yang melindungi Pei Lian Chen bertanya dengan dingin, kamu adalah seorang surgawi terkemuka yang telah menguasai kemampuan surgawi dari alam Devata. Anda berasal dari alam mana dan kekuatan apa yang Anda miliki? Petik 2. Pei Kun San mengajukan pertanyaan ini karena dia pikir Duan Lingtian pasti memiliki latar belakang yang luar biasa karena dia mampu menguasai kemampuan surgawi dari alam Devata. Karena itu, jika tidak perlu, dia tidak ingin memulai konflik dengan Duan Lingtian. Dia mungkin seorang Celestial Bodiless Five Tribulation, tapi dia seperti semut dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik di pasukan teratas. Pembangkit tenaga listrik dari kekuatan teratas itu dengan mudah adalah 6 atau 7 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan. Faktanya, mereka bahkan mungkin memiliki 8 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan. Begitu orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Pei Kun San, semua perhatian mereka beralih ke Duan Lingtian. Secara alami, mereka tahu Celestial terkemuka yang telah menguasai kemampuan surgawi dari alam Devata jauh lebih kuat daripada Celestial terkemuka biasa. Faktanya, mereka sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 3 kesengsaraan. Hanya ada segelintir individu seperti ini di wilayah mereka masing-masing. Selain itu, sebagian besar dari individu-individu ini berasal dari kekuatan teratas di wilayah mereka. Latar belakang mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sementara itu, Zhang Yi dan Liu Xia menatap Duan Lingtian dengan cemas. Mereka tahu dia berasal dari alam duniawi kecil dan tidak memiliki dukungan apapun. Selain itu, keduanya mengira kekuatannya hanya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Dia sama sekali bukan tandingan Pei Kun San. Zhang Yi dengan cepat mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, katakan saja bahwa Anda berasal dari Sekte Gunung Huaguo di alam Yan Huang, orang tua itu tidak akan berani mencari masalah dengan Anda jika Anda mengatakan ini. Duan Lingtian tidak mengindahkan nasihat Zhang Yi. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, kamu tidak hanya gagal mendidik cucumu, tetapi kamu juga contoh yang buruk bagi cucumu, karena kamu bersikeras melindunginya, aku akan membunuhmu bersamanya. Bunuh kamu bersamanya. Seluruh tempat menjadi sunyi begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Bahkan Pei Kun San dan Pei Lian Chen tercengang dengan pernyataannya. Bab 2416 Harta Karun Tertinggi Surgawi Kedua. Gila, dia gila, dia gila. Bahkan jika dia seorang surgawi terkemuka yang telah menguasai kemampuan surgawi dari alam Devata, lawannya adalah surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Di alam duniawi tempat saya berasal, surgawi terkemuka yang paling kuat hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Mereka sama langkahnya dengan gigi ayam. Dia pikir dia siapa? Mungkin dia salah satu dari surgawi terkemuka yang luar biasa kuat itu. Mustahil. Tahukah Anda betapa langkanya para celestial terkemuka itu? Terlebih lagi, bahkan jika dia adalah salah satu dari celestial terkemuka yang kuat, dia tetap tidak akan cocok dengan Celestial Bodiless Five Tribulation ini. Kamu benar, lihat dia jelas seorang greenhorn yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Ketika kerumunan kembali sadar, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka mengira Duan Lingtian bodoh. Kamu bilang kamu akan membunuhku. Pei Kun San memandang Duan Lingtian dengan jijik ketika dia sadar kembali. Wah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk memberitahuku dari mana asalmu. Kalau tidak, aku harus memberimu pelajaran atas nama para tetuamu. Matanya berkilat dingin saat dia berbicara. Pei Lian Chen memelototi Duan Lingtian dengan niat membunuh saat dia berkata kepada Pei Kun San, kakek, mengapa kamu membuang-buang kata dengannya? Bunuh saja dia. Pei Kun San mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Pei Lian Chen. Dia enggan membunuh Duan Lingtian. Tentu saja, itu bukan karena dia baik hati. Dia hanya takut pada kemungkinan bahwa Duan Lingtian mungkin memiliki latar belakang yang tangguh. Bagaimanapun, seorang surgawi terkemuka yang telah menguasai kemampuan surgawi dari alam Devata harus datang dari kekuatan peringkat atas. Orang seperti itu pasti memiliki status tinggi. Jika dia membunuh seseorang seperti itu, anggota sektenya mungkin akan datang mencarinya. Bahkan jika mereka berasal dari alam duniawi lain, siapa yang tahu jika mereka akan memasuki alam Moro melalui titik masuk dan keluar di zona rahasia Beyond Heaven. Kamu akan memberiku pelajaran atas nama para tetuaku. Duan Lingtian mencibir ketika dia mendengar kata-kata Pei Kun San.
Dia berkata dengan acuh tak acuh, betapa malangnya kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Semua orang, termasuk Pei Kun San dan Pei Lian Chen, terpana oleh kata-kata Duan Lingtian. Mereka tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Pada saat ini, sebuah pedang muncul di tangan Duan Lingtian. Itu adalah pedang surgawi yang tembus pandang seperti genangan air. Seni menggunakan pedang, energinya yang ditingkatkan oleh kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, segera melonjak ke pedang surgawi. Suara mendesing. Pedang surgawi langsung menyala dan memancarkan aura destruktif. Karena ruang di zona rahasia Beyond Heaven jauh lebih stabil dibandingkan dengan alam duniawi, kekuatan dari Duan Lingtian tidak merobek lubang di kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Selain Han Xuanai yang berdiri paling dekat dengan Duan Lingtian, Pei Kun San adalah orang pertama yang merasakan aura penghancur dari pedang surgawi Duan Lingtian. Begitu dia merasakan energi, dia merasakan jantungnya tenggelam. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa orang di depannya berbahaya. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah drastis. Alarm mulai bergema di benaknya ketika dia memverifikasi bahwa Duan Lingtian memegang harta karun tertinggi surgawi. Tidak, apakah itu harta karun tertinggi surgawi? Siu. Pada saat ini, suara teriakan pedang yang berumur pendek terdengar di udara. Mata Pei Kun San melebar karena ketakutan dan keterkejutan. Hanya dalam sekejap mata, pedang surgawi hanya berjarak 1 kaki darinya. Tidak, Pei Kun San buru-buru mengerahkan energi asal surgawinya. Meskipun kecepatannya tidak lambat, dia tidak berpikir dia akan dapat sepenuhnya memobilisasi energinya tepat waktu. Berdasarkan kecepatan pedang, itu sebanding dengan kecepatan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan atau seseorang yang lebih kuat. Dia seorang surgawi terkemuka yang kekuatannya setara dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan. Ini adalah pikiran terakhir Pei Kun San saat suara lembut terdengar di udara. Sesuatu telah menembus gelabelannya, secara efektif menghancurkan jiwanya. Sebelum dia meninggal, dia akhirnya mengerti mengapa pemuda berpakaian ungu itu begitu berani mengatakan dia akan membunuhnya. Ternyata, pemuda berbaju ungu itu tidak menyombongkan diri. Setelah membunuh Pei Kun San, Duan Lingtian bahkan tidak membuang waktu sebelum dia berbalik dan menggunakan pedangnya untuk menembus gelabela Pei Lian Chen juga. Dia telah membunuh mereka berdua hanya dengan 1 serangan. Siu. Setelah membunuh Pei Kun San dan Pei Lian Chen, pedang surgawi melengkung di udara saat terbang kembali ke tangan Duan Lingtian. Pada saat ini, waktu tampaknya berhenti untuk semua orang yang hadir. For Tribulation Bodiless Celestials, khususnya, tersambar petir karena mereka berhasil melihat sekilas serangan Duan Lingtian. Butuh beberapa saat sebelum mereka sadar kembali. Bahkan Celestial Bodiless Five Tribulation terkuat tidak akan mampu melakukan serangan seperti itu, kan? Karena Pei Kun San yang merupakan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu dan menghindari serangan, bukankah itu berarti orang ini sekuat surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan? Siapa dia? Dia memiliki kekuatan yang menantang surga meskipun hanya seorang surgawi terkemuka. Petik 2. Celestial tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang hadir di tempat kejadian merasakan jantung mereka berdebar kencang di dada mereka ketika mereka mendiskusikan hal ini di antara mereka sendiri. Sementara itu, orang-orang lain yang hadir di tempat kejadian akhirnya sadar kembali satu demi satu. Mereka semua bingung. Mereka melihat tubuh Pei Kun San memudar sementara tubuh Pei Lian Chen jatuh ke tanah. Sebagai Celestial Bodiless, Pei Kun San tidak memiliki tubuh fisik, oleh karena itu, ketika dia meninggal, dia hanya memudar. Ini, apa yang terjadi? Pei Kun San, sudah mati. Dia adalah surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Pei Lian Chen juga mati. Sok dan tidak percaya bisa dilihat di wajah orang banyak. Sementara itu, Zhang Yi dan Liu Xia yang mengkhawatirkan Duan Lingtian juga berada dalam kondisi yang sama. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian akan mampu mengalahkan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan dengan begitu mudah. Lawannya bahkan tidak punya waktu untuk membalas. Zhang Yi merasa merinding di tulang punggungnya saat dia berpikir, membunuh surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan dengan begitu mudah seolah-olah dia sedang membunuh seekor ayam, apakah ini berarti kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan? Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan Duan Lingtian. Bertentangan dengan asumsinya, Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan.
Satu-satunya orang yang tampaknya tidak terkejut adalah Han Xuenai. Bagaimanapun, dia tahu kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan bahkan sebelum mereka memasuki zona rahasia melampaui surga. Sebagai penerus keturunan debu merah saat ini, Han Xuenai sangat berpengetahuan meskipun basis kultivasinya hanya pada bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Saudara Lingtian, pedangmu, dia tahu pedang Duan Lingtian luar biasa. Duan Lingtian berkata dengan senyum tipis di wajahnya, saya mendapatkan pedang surgawi ini di zona rahasia Beyond Heaven. Meskipun suara Duan Lingtian tidak keras, semua orang yang hadir mendengar kata-katanya dengan jelas. Pedang surgawi, harta karun tertinggi surgawi. Seorang surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan berkata dengan ngeri, itulah mengapa serangannya sangat menakutkan. Ternyata, dia menggunakan harta karun tertinggi surgawi. Celestial tanpa tubuh 4 kesengsaraan yang tersisa berbalik untuk melihat Duan Lingtian secara bersamaan. Ekspresi iri bisa terlihat di wajah mereka. Pada saat ini, banyak mata orang melesat bolak-balik antara Duan Lingtian dan bel perak kecil yang dilindungi oleh formasi. Sepertinya hari ini dia akan mendapatkan harta karun tertinggi surgawi lainnya. Astaga, seperti yang diharapkan, Duan Lingtian menghilang dari tempatnya hanya dalam sekejap mata. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah lonceng perak kecil. Dia telah melewati formasi seolah-olah formasi hanya ada di sana untuk pertunjukan. Bab 2417 Kerumunan sangat kewalahan. Ding, ding, ding. Duan Lingtian memegang bel perak kecil di tangannya dan mengguncangnya sambil mempelajarinya. Seharusnya itu adalah jenis harta karun tertinggi surgawi. Begitu pikiran ini muncul di benak Duan Lingtian, dia mengirim sebagian energinya ke bel sebelum mengguncangnya lagi. Suara bel terdengar keras dan jelas. Ding, 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 ding. Kali ini, ketika bel berbunyi, gelombang sonik yang menakutkan keluar dari bel di tangan Duan Lingtian. Hanya dalam sekejap, banyak orang mulai berteriak kesakitan. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah bahkan melukai organ dalam mereka dan memuntahkan darah. Aduh, apa yang terjadi? Liu Xia yang tertangkap basah memuntahkan darah juga, menyebabkan wajahnya menjadi sepucat selembar kertas. Bahkan wajah Zhang Yi menjadi pucat ketika gelombang sonik menghantamnya. Hanya Celestial terkemuka dan mereka yang lebih kuat dari Two Tribulation Bodiless Celestials yang tidak terpengaruh. Hanya ada satu surgawi terkemuka yang hadir di tempat kejadian. Namun, ada banyak surgawi tanpa tubuh kesengsaraan kedua yang kekuatannya mirip dengan hadiah surgawi terkemuka. Efek bel pada orang-orang yang hadir, pada kenyataannya, cukup lemah. Bagaimanapun, Duan Lingtian hanya mengirim sejumlah kecil energinya ke dalam harta karun tertinggi surgawi karena dia hanya bermaksud untuk menguji lonceng itu. Duan Lingtian terus melihat bel dengan terkejut ketika dia berpikir dalam hati, energi yang saya kirim ke bel sebelumnya paling banyak sebanding dengan kekuatan seorang kultivator di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Namun, gelombang sonik berhasil melukai mereka yang berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Selain itu, bahkan mempengaruhi para pembudidaya di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein sampai tingkat tertentu. Surgawi tanpa tubuh 3 dan 4 kesengsaraan yang hadir dapat, secara alami, mengetahui berapa banyak energi yang telah dikirim Duan Lingtian ke bel perak kecil. Ketika mereka melihat orang-orang yang terpengaruh, mereka dapat mengetahui seberapa kuat harta karun surgawi itu. Mata mereka bersinar dengan keserakahan saat mereka melihat bel. Namun, tidak diragukan lagi mereka tidak berani bergerak meskipun mereka mengingini bel. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Duan Lingtian. Apalagi Pei Kun San menjadi pelajaran bagi mereka agar mereka tidak berani bertindak sembrono tidak peduli seberapa serakah mereka. 4 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan yang melihat sekilas serangan Duan Lingtian bahkan lebih menakutkan. Duan Lingtian tampak seperti malaikat maut ketika dia membunuh Pei Kun San dan Pei Lian Chen. Lebih baik tidak bertindak sembarangan. Harta karun tertinggi surgawi yang kuat. Karena dia mampu membunuh Pei Kun San yang merupakan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan, ini berarti kekuatannya setidaknya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan, kami hanya mencari kematian jika kami mencoba merebut harta karun tertinggi surgawi itu darinya. Kurasa aku benar-benar tidak memiliki nasib dengan harta karun tertinggi surgawi ini. Aku benar-benar iri karena dia memiliki 2 harta karun tertinggi surgawi. Kalau saja saya mengolah perwujudan jemaat jiwa. Petik 2.
Ketika dering dari bel berhenti dan gelombang sonik memudar, orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah akhirnya menghela nafas lega. Mereka mengalihkan pandangan mereka kembali ke Duan Lingtian. Sedikit kecemburuan dan ketakutan bisa terlihat di mata mereka saat ini. Duan Lingtian tersenyum sambil menatap bel. Lonceng ini tampaknya cukup kuat, hanya dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di sebelah Han Suenai. Dia memandangnya dan berkata, "Suenai, jika aku tidak salah, keturunan debu merah tampaknya memiliki serangan sonik, kan? Lonceng ini terlalu rumit. Selain itu, saya tidak menggunakannya sehingga Anda dapat memilikinya." Petik 2. Han Suenai tercengang ketika dia melihat Duan Lingtian menyerahkan harta karun surgawi kepadanya. Dia tidak menyangka dia akan memberinya harta yang begitu berharga. Lonceng adalah harta karun tertinggi surgawi yang lebih unggul dari semua senjata di dunia biasa. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia bisa memberikannya kepada salah satu dari dua saudara iparnya atau Feng Tianwu. Sebanyak yang dia tahu bahwa dia peduli padanya, dia tahu betul bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua saudara iparnya dan Feng Tianwu. Tentu saja, ini hanya pendapat Han Suenai. Dia juga sangat penting bagi Duan Lingtian karena dia menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Itu terlalu merepotkan. Saya tidak menggunakan bel ini sehingga Anda dapat memilikinya. Kata-kata Duan Lingtian bergema di benak orang banyak. Mereka semua tampak seperti disambar petir ketika mendengar kata-katanya. Beberapa dari mereka sangat marah sehingga mereka memuntahkan darah. Apa yang merepotkan? Itu adalah harta karun tertinggi surgawi. Bagaimana itu bisa merepotkan? Apa yang dia maksud dengan dia tidak berguna untuk itu? Zhang Yi tersenyum pahit. Dia memiliki pendapat yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Dia berkata sambil menggelengkan kepalanya, kata-kata Duan Lingtian benar-benar membuat kita semua merasa tidak bisa berkata-kata. Adapun Liu Xia yang berdiri di samping Zhang Yi, dia memiliki ekspresi cemburu di wajahnya ketika dia melihat Han Suenai. Betapa dia berharap dia adalah Han Suenai. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaannya jika seseorang memberinya harta karun tertinggi surgawi. Han Suenai tidak mengambil bel dari Duan Lingtian. Dia berkata, "Saudara Lingtian, saya pikir Anda harus menyimpan harta karun surgawi ini untuk Sister KR atau Sister Tianwu, bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya, Anda dapat menyimpannya untuk Sister Feier." Secara alami, dia juga ingin bel, tetapi dia tahu dia tidak boleh menerimanya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tidak puas, "Suenai, sepertinya kamu menjadi lebih tidak patuh dalam beberapa tahun ini karena aku tidak melihatmu. Nah, jika kamu tidak menyukai bel maka aku akan membuangnya dan membiarkan orang lain memilikinya." Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan hati banyak orang sakit. Surga, bagaimana dia bisa berbicara begitu santai tentang membuang harta karun tertinggi surgawi? Pada saat ini, banyak orang menatap Han Suenai dengan tatapan membara. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Tolong katakan kamu tidak menyukainya. Tolong, Nona, Anda harus berpegang pada kata-kata Anda. Jangan terima. Secara alami, mereka semua berharap Han Suenai akan menolak harta karun tertinggi surgawi sehingga Duan Lingtian akan membuangnya. Pada saat itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bel perak kecil. Meskipun mereka tahu peluangnya tipis, mereka tetap berharap untuk itu. Para celestial tanpa tubuh 4 kesengsaraan, khususnya, dengan sungguh-sungguh berdoa agar Han Suenai tidak menerima bel. Lagi pula, jika Duan Lingtian benar-benar membuangnya, di antara orang-orang yang hadir, mereka memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan bel. Saudara Lingtian, kamu, Han Suenai merasa agak tidak berdaya ketika dia mendengar kata-kata kekanak-kanakan Duan Lingtian. Dia dibuat terdiam sementara, menyebabkan suasana menjadi canggung. Ambil saja. Duan Lingtian hanya melemparkan bel ke Han Suenai sebelum dia kembali ke Zhang Yi dan Liu Xia dan meninggalkan Han Suenai berdiri sendiri. Mata semua orang tertuju pada bel saat Duan Lingtian melemparkannya ke Han Suenai. Seolah-olah mereka akan segera meraihnya jika Han Suenai tidak mengambilnya. Han Suenai tidak punya pilihan selain mengambilnya. Dia memandang Duan Lingtian dengan penuh penghargaan dan berkata, "Terima kasih, Saudara Lingtian. Kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama, tidak perlu sopan. Terlebih lagi, aku tidak terbiasa dengan sikapmu yang begitu sopan." Duan Lingtian menatap Han Suenai dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berkata, "Karena kita berhasil bertemu, mari kita tetap bersama."
Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada dua orang ini. Duan Lingtian dengan cepat memperkenalkan Han Suenai kepada Zhang Yi dan Liu Xia. Dari awal hingga akhir, dia memperlakukan semua orang yang hadir seolah-olah mereka adalah udara. Orang-orang yang diperlakukan seperti udara ini akhirnya menghela nafas lega ketika Duan Lingtian dan teman-temannya pergi. Kemudian, mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapa laki-laki itu? Kekuatannya sebenarnya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan meskipun hanya seorang surgawi terkemuka. Aku ingin tahu dari alam dunia mana dia berasal. Aku tidak tahu, namun, aku yakin dia bukan dari alam awan besar kita. Yah, kita juga tidak memiliki seseorang seperti dia di alam Moro. Bab 2418 Serangan Zhang Yi. Setelah Duan Lingtian dan teman-temannya pergi, kerumunan yang tertinggal, secara alami, mulai mendiskusikannya. Bagaimanapun, seorang surgawi terkemuka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan jarang terjadi bahkan di alam duniawi yang besar. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa penasaran? Mereka yang hadir berasal dari 4 alam duniawi yang besar, alam Moro, alam Skyline, alam Yanhuang, dan alam awan luas. Namun, tidak ada dari mereka yang pernah mendengar tentang orang seperti itu di alam duniawi mereka masing-masing. Saya dari Yanhuang Realm, dan saya belum pernah mendengar orang seperti itu. Jika dia benar-benar dari Yanhuang Realm, maka, dia hanya bisa menjadi orang dari Sekte Gunung Huaguo, kata seorang pria dari Yanhuang Realm. Sekte Gunung Huaguo dari alam Yanhuang. Meskipun saya bukan dari Yanhuang Realm, saya pernah mendengar tentang sekte ini. Rumor mengatakan bahwa sekte ini adalah sekte terkuat di Yanhuang Realm. Petik 2. Seorang pria dari Skyline Realm terkejut. Dia tidak bisa tidak berkata, berdasarkan kata-katamu, ada surgawi terkemuka yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan dari sekte Gunung Huaguo di alam Yanhuang. Apakah ini berarti pria itu berasal dari sekte Gunung Huaguo di alam Yanhuang? Banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke pria ini ketika mereka mendengar kata-katanya. Tidak, pria dari Yanhuang Realm menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu sama sekali. Berdasarkan pengetahuan saya, surgawi terkemuka dari sekte Gunung Huaguo bukanlah penggarap pedang. Untuk alasan ini, saya yakin bahwa pemuda berpakaian ungu itu bukan dari alam Yanhuang atau sekte Gunung Huaguo. Kemudian, dia melihat sekeliling dan bertanya, apakah kamu tidak memiliki surgawi terkemuka yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan di wilayahmu? Yah, kami memiliki celestial terkemuka seperti dia, kata seorang pria dari alam awan luas sebelum dia menggelengkan kepalanya. Namun, mirip denganmu, aku yakin pemuda berpakaian ungu itu tidak berasal dari alam awan. Kami belum pernah mendengar tentang surgawi terkemuka yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan di alam Moro kami, kata orang-orang dari alam Moro. Kami memiliki satu di Skyline Realm, namun, pria itu adalah seorang penggarap pedang. Orang dari Skyline Realm juga menggelengkan kepalanya. Hanya ada 2 kemungkinan yang tersisa, sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara, menekan semua suara lainnya. 1. Pemuda berbaju ungu mungkin berasal dari salah satu dari 4 alam duniawi kita yang besar, tapi dia tidak menonjolkan diri sehingga kita tidak menyadari keberadaannya. Kedua, dia dari alam duniawi kecil, alam provinsi Sein. Teori yang pertama terdengar lebih masuk akal dibandingkan dengan yang terakhir. Bagaimanapun, provinsi Sein adalah wilayah duniawi kecil. Bagaimana mereka bisa memiliki surgawi terkemuka yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan? Seorang pria dari Skyline Realm berkata dengan cemberut. Bagaimanapun, alam provinsi Sein adalah alam duniawi kecil. Jika bukan karena salah satu kunci zona rahasia Beyond Heaven ditempatkan di alam provinsi Sein, mereka mungkin tidak akan tahu tentang alam provinsi Sein sama sekali. Orang-orang dari alam duniawi besar memiliki rasa superioritas atas mereka dari alam duniawi kecil. Saya setuju. Saya pikir surgawi terkemuka terkuat yang bisa dimiliki dunia biasa adalah mereka yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 3 dari 4 kesengsaraan. Seseorang dari alam Moro berkata, memang, banyak orang dari alam awan luas setuju. Pada saat ini, seorang pria dari Yanhuang Realm berkata, apakah kalian semua lupa siapa yang telah memperoleh warisan dari surgawi emas yang menyeluruh terakhir kali zona rahasia melampaui surga dibuka?
Kata-katanya mirip dengan seember air dingin yang dituangkan pada mereka yang telah berbicara sebelumnya. Seseorang berseru, bagaimana saya bisa melupakan orang itu? Terakhir kali zona rahasia Beyond Heaven dibuka, seorang SWAT cultivator bernama Feng Qing yang dari Saint Province Realm memperoleh warisan dari Great Overarching Golden Celestial. Kata-kata orang ini menyebabkan keributan besar segera. Kamu benar, aku juga sudah melupakan orang itu. Penggarap pedang dari alam provinsi Sein dikatakan memiliki kekuatan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan meskipun menjadi surgawi terkemuka bahkan tanpa bergantung pada harta karun tertinggi surgawi. Pada saat itu, seorang surgawi terkemuka yang kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan dari alam Skyline kami juga ada di sana, namun, dia masih kalah dari pria itu pada akhirnya. Rumor mengatakan bahwa dia berhasil meningkatkan kekuatannya menjadi celestial tanpa tubuh 6 kesengsaraan karena dia memperoleh harta karun surgawi tipe pedang. Untuk alasan ini, dia berhasil mendapatkan warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Ya, ada juga desas-desus yang mengatakan dia berhasil mendapatkan warisan karena surgawi emas agung yang telah meninggalkan warisan itu juga seorang penggarap pedang. Pada saat ini, tidak ada yang mengira mustahil bagi dunia kecil untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik yang begitu kuat. Bagaimanapun, Feng Qing yang membuktikan bahwa itu sangat mungkin. Jika saya tidak salah, Feng Qing yang tampaknya adalah satu-satunya surgawi terkemuka yang berasal dari alam provinsi Sein. Kamu benar, saya telah melihat catatan tentang apa yang terjadi terakhir kali zona rahasia Beyond Heaven dibuka. Dikatakan bahwa Feng Qing yang adalah satu-satunya surgawi terkemuka yang berasal dari alam provinsi Sein. Memang, saya juga melihat catatan serupa. Dikatakan bahwa di antara mereka yang memasuki zona rahasia melampaui surga dari alam provinsi Sein, hanya ada satu surgawi terkemuka. Yang lainnya adalah celestial tanpa tubuh. Nenek moyang sekte saya berkenalan dengan beberapa celestial tanpa tubuh dari alam provinsi Sein. Untuk alasan ini, dia mengetahui bahwa Feng Qing yang adalah satu-satunya surgawi terkemuka di bawah usia 100 tahun di alam provinsi Sein pada waktu itu. Seluruh alam provinsi Sein hanya memiliki satu surgawi terkemuka di bawah usia 100. Landasan alam duniawi kecil memang lebih rendah dari alam duniawi besar. Kami memiliki 7 celestial terkemuka di bawah usia 100 di Skyline Realm selama era itu. Saat diskusi berlanjut, banyak orang mulai merasa meremehkan alam provinsi Sein lagi. Secara alami, ada beberapa orang yang lebih bijaksana. Salah satu dari mereka tidak bisa tidak berkata, meskipun hanya ada satu surgawi terkemuka di bawah usia 100 tahun di alam provinsi Sein pada waktu itu, jangan lupa bahwa kekuatannya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan setelah dia memperoleh harta karun tertinggi surgawi. Petik 2. Pengingat itu langsung membungkam banyak orang yang membenci alam provinsi Sein. Namun, ada beberapa yang tidak yakin. Bahkan saat itu, kita hanya bisa mengatakan bahwa dia beruntung. Seseorang tiba-tiba berkata, jangan bilang kalian semua berpikir pemuda berpakaian ungu itu berasal dari alam provinsi Sein. Ada beberapa orang yang berpikir ini mungkin. Namun, kebanyakan orang mengira Duan Lingtian berasal dari salah satu alam duniawi yang besar. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari diskusi yang terjadi di belakangnya. Pada saat ini, dia dan rekan-rekannya telah tiba di tempat tujuan kompas Feng Shui telah membawa mereka. Tempat ini adalah gudang harta karun yang berisi baik warisan dari surgawi emas yang menyeluruh atau petunjuk yang mengarah ke sana. Suara mendesing, embusan angin bertiup kencang, mengaduk pasir di mana-mana. Saat ini, Duan Lingtian dan teman-temannya sedang melayang di atas gurun. Karena badai pasir, jarak pandang tidak begitu bagus. Mereka tidak memiliki pandangan yang jelas tentang gurun. Selain itu, mereka tidak dapat menggunakan kesadaran surgawi mereka untuk menyelidiki lingkungan mereka karena formasi di daerah tersebut. Pedang, Zhang Yi berteriak. Sein Origin-nya mulai melonjak saat dia mengangkat tangannya. Tidak butuh waktu lama sebelum pedang yang terjalin dengan sambaran petir ungu muncul di tangannya. Bab 2419 Pertapa Teratai Hijau, Li Bai. Berdasarkan legenda kuno di bumi, para murid sekte guru surgawi, yang didirikan oleh guru surgawi Zhang Daoling, menghususkan diri dalam serangan guntur. Sepertinya itu benar, Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia melihat kilat yang terjalin dengan pedang Zhang Yi. Dia bisa melihat bahwa Sein Origin milik Zhang Yi mengandung atribut petir yang memungkinkan dia untuk memanggil petir dengan mudah.
Duan Lingtian terus berspekulasi dalam hati, berdasarkan postur Zhang Yi, kemungkinan dia adalah seorang penggarap Dao. Terlebih lagi, dalam legenda kuno dari kehidupan masa laluku, murid-murid dari Sekte Master Surgawi pada umumnya adalah pendeta Tao. Petir, Zhang Yi berteriak lagi. Ledakan, guntur mulai bergemuruh di langit segera sebelum sambaran petir menyambar. Sambaran petir itu setebal batang pohon besar. Kekuatannya sangat kuat, selain itu, kecepatan dan akurasinya sangat tinggi. Itu menghantam tempat Duan Lingtian dan teman-temannya melayang di atas seperti seekor naga. Ah! Han Xuanai dan Liu Xia berseru serempak ketika mereka melihat kilat menyambar ke arah mereka. Kata-kata penghiburan Duan Lingtian terngiang di telinga mereka pada waktu yang tepat. Jangan khawatir, sambaran petir ini tidak akan menyakiti kita. Ledakan, guntur terus bergemuruh di langit saat sambaran petir akhirnya membuat targetnya jelas. Itu menuju ke Zhang Yi seolah-olah akan melahapnya. Sambaran petir yang beberapa kali lebih besar dari Zhang Yi membawa kekuatan yang menakutkan saat bersiap untuk menyerang Zhang Yi sementara Zhang Yi terus mengayunkan pedang gunturnya di atas kepalanya. Adegan berikut mengejutkan semua orang. Ketika sambaran petir yang tebal mengenai pedang guntur, itu langsung dan dengan rakus diserap oleh pedang seperti anak kecil yang lapar. Itu mulai memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan setelah benar-benar menyerap petir. Berdengung, berdengung, berdengung. Baut petir ungu yang mengelilingi pedang berdengung keras pada saat ini. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia melihat ini. Metode ini, dia bisa dengan jelas merasakan resonansi yang kuat antara pedang Zhang Yi dan langit dan bumi. Berdasarkan ini, dia dapat mengatakan bahwa Zhang Yi mungkin adalah salah satu pembudidaya yang lebih kuat di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci. Dengan pemahaman Zhang Yi tentang langit dan bumi dan kedekatannya dengan kilat, kesengsaraan kenaikan surgawinya seharusnya sudah dekat. Sambaran petir, Zhang Yi berteriak lagi. Mata Han Xuanai dan Liu Xia tertuju pada pedang guntur Zhang Yi saat ini. Zhang Yi mengangkat pedang guntur sebelum dia menebas mereka melewati badai pasir. Astaga, suara teriakan pedang terdengar di udara. Tangisan pedang Zhang Yi berbeda dengan tangisan pedang Duan Lingtian. Teriakan pedang Duan Lingtian terdengar jelas dan murni sedangkan tangisan pedang Zhang Yi berisi deru guntur yang rendah. Ledakan, 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 ledakan. Ketika Zhang Yi menebas pedangnya, ada ledakan cahaya. 9 sambaran petir keluar dari pedang seperti 9 naga ungu. 9 sambaran petir ini menyatu menjadi satu sambaran petir raksasa sebelum menghantam gurun dengan ganas. Cahayanya sangat menyilaukan sehingga bahkan Duan Lingtian harus menyipitkan matanya. Ledakan, Duan Lingtian dan kedua wanita itu masih menyipitkan mata ketika suara yang menghancurkan bumi terdengar dari bawah kaki mereka. Menemani kebisingan itu adalah gelombang kejut yang sangat besar. Namun, gelombang kejut itu dengan cepat ditekan oleh pedang guntur Zhang Yi. Ledakan, 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 ledakan. Setelah suara yang menghancurkan bumi itu mereda, badai pasir tampaknya telah menghilang. Duan Lingtian dan rekan-rekannya bisa melihat lubang raksasa di tengah gurun. Mereka bisa melihat istana luas yang tersembunyi di lubang raksasa. Apakah ini istana bawah tanah? Begitu Duan Lingtian berbicara, istana gerbang terbuka secara otomatis seolah-olah menyambut mereka. Sebelum mereka sadar kembali, sebuah suara yang dipenuhi dengan semangat terdengar dari istana. Itu mengejutkan Han Xuanai, Zhang Yi, dan Liu Xia dan menyebabkan Duan Lingtian sedikit mengernyit. Bagaimana mereka bisa mempertahankan ketenangan mereka saat ini? Anak-anak muda, selamat. Anda telah tiba di gudang harta karun tingkat surga yang saya tinggalkan. Nama saya Li Bai, dan saya juga dikenal sebagai pertapa teratai hijau. Aku adalah pedang surgawi. Mata Han Xuanai, Zhang Yi, dan Liu Xia menjadi cerah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka terkejut. Lemari harta karun tingkat surga yang ditinggalkan oleh pedang surgawi. Sepertinya ini adalah tempat yang luar biasa. Han Xuanai berpikir dalam hati. Duan Lingtian kehilangan ketenangannya sejenak. Li Bai, pertapa teratai hijau, pedang surgawi. Dalam kehidupan masa lalunya, ada seorang penyair terkenal dalam sejarah yang disebut Li Bai, pertapa teratai hijau. Selain sebagai penyair terkenal, dia juga seorang pendekar pedang yang hebat. Pendekar pedang yang tak tertandingi dapat membunuh seorang pria dalam 10 langkah. Mereka berjuang untuk keadilan tanpa meminta imbalan apapun. Ini adalah puisi dari Li Bai. Secara kebetulan, itu juga puisi favorit Duan Lingtian.
Duan Lingtian merasa jantungnya berdetak kencang saat dia berpikir dalam hati, apakah Li Bai ini adalah Li Bai yang sama dalam sejarah dari kehidupan masa laluku? Dalam kehidupan masa lalu Duan Lingtian, perjalanan ke barat adalah fiksi yang ditulis berdasarkan mitologi tentang Sun Wukong dan Biksu Babi. Namun, Li Bai adalah orang yang nyata dalam sejarah dari dinasti Tang. Berdasarkan waktu saya berada di alam provinsi Sein, sepertinya Li Bai berasal dari 1000 tahun yang lalu. Zona rahasia Beyond Heaven telah ada sejak lama. Senior Feng Qing yang datang ke sini ratusan ribu tahun yang lalu dan memperoleh warisan dari surgawi emas agung yang juga seorang penggarap pedang. Seorang penggarap pedang, Duan Lingtian bingung saat dia berpikir sendiri. Zhang Yi berseru, Li Bai, pertapa teratai hijau, pedang surgawi. Apakah dia orang suci pedang teratai hijau yang terkenal dari alam Yan Huang kita 1000 tahun yang lalu? Kata-kata Zhang Yi langsung menarik perhatian Duan Lingtian. Namun, dia masih bingung. Zona rahasia Beyond Heaven dibuka ratusan ribu tahun yang lalu. Zhang Yi, apakah kamu mengatakan bahwa Yan Huang Realm memiliki Sein pedang teratai hijau 1000 tahun yang lalu? Duan Lingtian bertanya dengan mata cerah. Zhang Yi mengangguk sebelum dia berkata dengan nada hormat, orang suci pedang teratai hijau berbagi kampung halaman yang sama dengan sekte Master Surgawi kita, planet Yan Huang. Dia adalah seorang jenius di era itu. Meskipun planet Yan Huang kekurangan energi surga dan roh, dia berkultivasi sampai dia bisa meninggalkan tempat itu. Butuh waktu kurang dari 100 tahun baginya untuk melewati kesengsaraan kenaikan surgawi dan naik ke alam Devata. Dia secara luas diakui sebagai jenius paling menonjol dalam 10.000 tahun di planet Yan Huang. Zhang Yi berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan dengan bersemangat, jika orang yang meninggalkan istana bawah tanah ini benar-benar orang suci pedang teratai hijau, ini berarti dia telah menjadi surgawi emas yang menyeluruh. Hanya surgawi emas yang menyeluruh yang mampu meninggalkan brankas harta karun di zona rahasia melampaui surga. Zhang Yi terus bergumam pada dirinya sendiri, namanya Li Bai. Dia juga disebut pertapa teratai hijau. Itu dia, itu pasti dia, sungguh jenius. Dia benar-benar menjadi surgawi emas yang menyeluruh dalam 1000 tahun. Petik 2. Tunggu. Duan Lingtian mau tidak mau menyela Zhang Yi yang semakin bersemangat. Zhang Yi, zona rahasia melampaui surga telah ada sejak lama. Terakhir kali dibuka adalah ratusan ribu tahun yang lalu. Namun, Li Bai, pertapa teratai hijau, hanyalah manusia biasa 1000 tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa meninggalkan brankas harta karun di zona rahasia ratusan ribu tahun yang lalu? Petik 2. Bab 2423 Jenis Gudang Harta Karun. Penyair kuno, Li Bai, adalah sosok dari 1000 tahun yang lalu di bumi tempat Duan Lingtian dulu tinggal. Namun, zona rahasia Beyond Heaven telah ada sejak lama, bahkan mungkin jutaan tahun yang lalu. Zona rahasia Beyond Heaven terakhir dibuka ratusan ribu tahun yang lalu. Tidak mungkin bagi Li Bai di bumi untuk meninggalkan brankas harta karun ini di sini berdasarkan garis waktu. Zhang Yi yang bingung dengan kata-kata Duan Lingtian bertanya, Duan Lingtian, tidakkah kamu tahu bahwa selain orang-orang dari 5 alam duniawi, surgawi emas yang menyeluruh dapat memasuki zona rahasia Beyond Heaven juga? Selain itu, mereka dapat masuk kapanpun mereka mau. Petik 2. Celestial emas agung dari alam Devata dapat memasuki zona rahasia Beyond Heaven juga. Ada hal seperti itu. Duan Lingtian, tentu saja, terkejut karena dia tidak tahu tentang masalah ini. Faktanya, dia bahkan tidak tahu tentang zona rahasia Beyond Heaven sebelum dia memasukinya. Dia mengira itu disebut zona rahasia pedang Sein dan ditinggalkan oleh pedang Sein Feng Qingyang. Han Xuanai juga sama terkejutnya saat mendengar ini, sementara Liu Xia tetap tenang seolah-olah dia sudah mengetahui semua ini. Zona rahasia Beyond Heaven sebenarnya adalah media untuk Great Overarching Golden Celestials untuk menemukan pewaris untuk warisan mereka. Alasan mengapa alam ini begitu stabil sehingga bahkan 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh bahkan tidak dapat meninggalkan lubang di kehampaan adalah karena fakta bahwa zona rahasia ini diciptakan oleh surgawi emas yang melingkupi agung. Zhang Yi menjelaskan, meskipun stabilitas alam tidak sebanding dengan alam Devata, itu masih jauh lebih unggul dari alam duniawi. Duan Lingtian telah menemukan sebelumnya bahwa zona rahasia itu memang sangat stabil ketika dia menyerang sebelumnya. Dia telah melepaskan serangan yang sebanding dengan kekuatan surgawi tanpa tubuh 6 kesengsaraan sebelumnya untuk membunuh Pei Kun San, tetapi serangan itu tidak meninggalkan celah sama sekali.
Bahkan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan tidak akan mampu meninggalkan celah kecil di kehampaan. Lagi pula, jika mereka mampu melakukan itu, kunci ke zona rahasia Beyond Heaven akan kehilangan nilainya. Celestial emas yang menyeluruh dan mereka yang lebih kuat biasanya sangat khusus dan memiliki persyaratan tinggi untuk murid mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan murid yang membuat mereka puas di alam Devata, bukan hal yang aneh bagi mereka untuk beralih ke alam duniawi. Inilah alasan mengapa zona rahasia Beyond Heaven ada. Faktanya, 5 alam duniawi kita bukanlah satu-satunya alam duniawi yang terhubung dengan zona rahasia melampaui surga. Sebagian besar alam duniawi juga terhubung ke zona rahasia Beyond Heaven. Karena ada begitu banyak alam duniawi, tidak terlalu sulit untuk menebak bahwa ada banyak zona rahasia melampaui surga juga. Zhang Yi melanjutkan dengan sabar menjelaskan, zona rahasia melampaui surga yang kita buka hanya sekali setiap 100.000 tahun. Selain itu, hanya ada satu warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Ini berarti hanya satu orang yang akan dapat memperoleh warisan dari surgawi emas agung yang menyeluruh setiap ratusan ribu tahun. Bayangkan kekacauan jika tidak ada zona rahasia Beyond Heaven. Akan sulit bagi Grid Overarching Golden Celestials untuk menemukan pewaris di semua alam duniawi. Petik 2. Duan Lingtian tercengang oleh kata-kata Zhang Yi. Setiap alam duniawi terhubung ke zona rahasia Beyond Heaven. Sebelumnya, Penatua Huo telah memberitahunya bahwa ada 81 alam Devata, tetapi ada banyak alam duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika zona rahasia melampaui surga terhubung ke beberapa alam duniawi pada saat yang sama, jumlah zona rahasia melampaui surga pasti sangat tinggi. Duan Lingtian awalnya merasa tidak praktis ketika dia mengetahui bahwa zona rahasia Beyond Heaven hanya akan terbuka setiap ratusan ribu tahun sekali dan hanya satu orang yang dapat memperoleh warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Seberapa sulitkah bagi Celestial Bodiless Overarching Agung untuk mencari pewaris seperti itu? Namun, ketika dia mengetahui bahwa setiap dunia duniawi terhubung ke zona rahasia Beyond Heaven, dia menyadari bahwa itu tidak praktis seperti yang dia pikirkan. Bagaimanapun, jumlah alam duniawi tinggi. Ini berarti jumlah zona rahasia Beyond Heaven juga tinggi. Siapa yang tahu jika ada ratusan ribu, mungkin jutaan, zona rahasia Beyond Heaven di luar sana. Jika ada ratusan ribu zona rahasia Beyond Heaven, ini berarti bahwa bahkan jika zona rahasia hanya dibuka sekali dalam 100.000 tahun dan hanya satu orang yang dapat memperoleh warisan, secara kolektif, itu berarti bahwa akan ada satu orang setiap tahun yang menerima warisan. Jika ada 1 juta zona rahasia Beyond Heaven, ini berarti akan ada 10 pria yang mewarisi warisan di zona rahasia setiap tahun. Jumlah pewaris cukup tinggi jika dihitung dengan cara ini. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak lagi menganggap metode ini tidak praktis. Zhang Yi akhirnya berbicara lagi, oleh karena itu, orang suci pedang teratai hijau, tidak, saya harus memanggilnya pedang teratai hijau surgawi, memiliki peluang besar untuk menjadi Li Bai dari planet Yan Huang. Selama dia sudah menjadi surgawi emas yang menyeluruh, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa meninggalkan warisannya di sini. Omong-omong, Zhang Yi menatap Duan Lingtian dan bertanya sambil tertawa, Duan Lingtian, kamu tidak akan berpikir bahwa istana bawah tanah di depan kita memiliki warisan yang ditinggalkan oleh pedang teratai hijau Celestial Li Bai, akan Anda. Setelah beberapa saat, dia menyipitkan matanya saat dia bertanya kepada Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu, Duan Lingtian, Anda tidak mungkin berpikir bahwa warisan dari Li Bai, pedang teratai hijau, ada di istana bawah tanah, kan? Duan Lingtian bingung dengan pertanyaan Zhang Yi. Bukankah ini tempat di mana pedang teratai hijau meninggalkan warisannya? Namun, berdasarkan kata-kata Zhang Yi, sepertinya tidak demikian. Tentu saja tidak. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak mendengar kata-kata Li Bai sebelumnya? Dia telah mengatakan ini adalah brankas harta karun tingkat surga yang dia tinggalkan. Petik 2. Bukankah warisan itu terletak di brankas harta karun peringkat surga? Duan Lingtian bertanya. Zhang Yi dibuat terdiam sesaat oleh ketidaktahuan Duan Lingtian. Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana Duan Lingtian berhasil memasuki zona rahasia Beyond Heaven setengah tahun yang lalu. Meski begitu, dia tetap sabar menjelaskan semuanya padanya. Kamu tidak tahu tentang brankas harta karun peringkat surga. Nah, di zona rahasia Beyond Heaven, selain lokasi warisan dari Celestial Bodiless Overarching Agung, ada 3 jenis situs berharga. Salah satunya adalah brankas harta karun peringkat manusia. Itu adalah tempat-tempat yang kami kunjungi sebelumnya.
Jenis brankas harta karun ini hanya berisi petunjuk yang mengarah ke warisan dari surgawi emas yang menyeluruh. Setelah itu, ada brankas harta karun tingkat bumi. Disitulah harta karun tertinggi surgawi berada. Umumnya, hanya ada satu harta karun tertinggi surgawi di setiap brankas harta karun tingkat bumi. Gudang harta karun ini dilindungi oleh formasi. Akhirnya, terlepas dari lokasi di mana warisan itu berada, brankas harta karun peringkat surga adalah tempat yang berisi harta paling berharga. Sebelum Zhang Yi mengetahui bahwa Li Bai adalah orang yang telah meninggalkan gudang harta karun ini, dia sudah sangat bersemangat ketika mendengar kata-kata, ruang harta karun tingkat surga. Apakah brankas harta karun tingkat surga juga melarang Celestial Bodiless memasukinya mirip dengan brankas harta karun tingkat manusia dan lokasi warisan dari surgawi emas yang menyeluruh? Apakah ini berarti Celestial Bodiless hanya dapat memperoleh Celestial Supreme Treasure dari brankas harta karun tingkat bumi? Sepertinya mereka tidak mendapat banyak keuntungan di sini. Petik 2. Yah, tidak sepenuhnya tidak akurat untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki banyak keuntungan di sini. Lagi pula, jika mereka menemukan lokasi brankas harta karun peringkat surga atau lokasi warisan dari surgawi emas yang menyeluruh, mereka masih bisa menunggu di luar dan mencari kesempatan untuk merebut harta karun dari mereka yang lebih lemah dari mereka. Ekspresi khawatir muncul di wajah Zhang Yi ketika dia berbicara tentang ini. Ketika dia melihat betapa acuh tak acuhnya Duan Lingtian, dia mengingatkannya dengan ketakutan, Duan Lingtian, Anda tidak bisa meremehkan Celestial tanpa tubuh yang telah memasuki zona rahasia Beyond Heaven. Banyak dari mereka adalah 7 dan 8 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan. Bahkan ada 9 surgawi tanpa tubuh kesengsaraan. Fasad tenang Duan Lingtian retak sedikit ketika dia mendengar kata-kata, 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Dia bertanya, apakah ada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di alam Yan Huang? Tentu saja, Zhang Yi menjawab tanpa ragu-ragu. Duan Lingtian merasa jantungnya berdetak kencang saat mendengar kata-kata Zhang Yi. Lagi pula, mengetahui tentang 9 surgawi tanpa tubuh dan kemungkinan bertemu salah satunya adalah masalah yang berbeda.